Audio Jungle. Audio Jungle. Sejak tanggal 15 Desember 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu SAK meresmikan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Aturan yang kemudian direvisi pada tahun 2013 dan disesuaikan kembali pada tahun 2014. Isi dari PSAK 1 sendiri yaitu berisi tentang syarat, struktur, dan isi dari laporan keuangan. Lalu ada pengertian laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2015, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Ada pula karakteristik penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, yaitu memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK 25. Selain itu juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Kemudian juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Yang kedua, ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, ada dasar akrual, di mana perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Materialitas dan agregasi. Melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkap khusus. Saling hapus, perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dengan liabilitas ataupun pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A mempunyai hutang kepada perusahaan B sebesar 200 juta. Dan terdapat piutang dari perusahaan B sebesar 100 juta, maka perusahaan tidak boleh menuliskan utang di laporan sebesar 100 juta rupiah. Utang dan piutang tetap harus ditulis. Selanjutnya, frekuensi pelaporan. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Informasi komparatif. Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan antara laporan periode berjalan dengan periode yang lalu. Yang terakhir yaitu konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misal untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Begitupun selanjutnya. Cara penyajian laporan keuangan menurut SAK. 1. Laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Yaitu kita mencari untung atau rugi dalam sebuah perusahaan tersebut. Rumus laba rugi yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Teman-teman bisa melihat beberapa contoh laporan keuangan di slide sebelah saya ini. Laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi price.
Jika saldo rugi, rumus yang digunakan yaitu saldo akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah price. Neraca. Laporan neraca memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Keterbatasan penyajian laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberi banyak informasi tentang sebuah perusahaan, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi, dan sebagai akibatnya, ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan beberapa periode dalam menentukan apakah terdapat tren tertentu di waktu tertentu dan membandingkan hasil laporan keuangan dengan perusahaan lain di industri yang sama.